Annie ternyata membawakannya kertas mahal untuk Paul menulis. Namun Paul mencoba menjelaskan kepada Annie bahwa kertas yang dibelinya cepat memudar dan Paul menunjukkan maksud dari perkataannya. Tapi Annie kemudian marah-marah karena sudah membeli kertas mahal itu dan membantingnya ke kaki Paul. Tapi pada akhirnya pergi juga keluar membeli kertas yang disarankan Paul. Ketika Annie pergi, disitulah kesempatan Paul untuk mengambil jepit rambut itu. Paul mencoba membuka pintu yang terkunci itu menggunakan jepit rambut itu, dan ternyata berhasil. Paul kemudian memasuki sebuah ruangan dan ada telepon di sana. Namun sayang sekali itu hanyalah telepon mainan dan Paul tidak bisa meminta bantuan. Ketika Paul berkeliling melihat ruangan itu, ia melihat ada potret dirinya bersama buku-bukunya terpajang indah di sana. Paul kemudian ke ruangan lainnya, yakni dapur, untuk mengambil sebuah pisau. Annie sudah akan pulang dan Paul harus cepat-cepat kembali ke kamarnya. Tepat ketika Annie masuk ke dalam rumahnya, Paul ternyata sudah berhasil masuk ke kamar. Kemudian Annie masuk dan melihat Paul yang berkeringat dan seperti kesakitan. Ia berpura-pura meminta Annie mengambilkannya obat, sementara Paul menyembunyikan beberapa obat yang ia curi sebelumnya di ruangan Annie. Annie kemudian kembali akan membawa Paul kembali ke tempat tidurnya. Ia belum menyadari apa yang disembunyikan Paul. Sheriff masih mencoba berpatroli di atas dan kemudian melihat ada sebuah mobil tertimbun salju. Jadilah kini sudah banyak polisi dan para wartawan meliput mencari kemana sebenarnya Paul berada, karena mereka tidak menemukan tubuhnya di dalam mobilnya. Sheriff tidak yakin Paul tewas. Ada seseorang yang menariknya keluar. Di rumah Annie, Paul mencoba bereksperimen di mana ia membuka obat-obatan yang dicurinya dan memasukkannya ke dalam kertas yang ia sembunyikan. Paul kini harus menulis novel baru atas perintah Annie. Namun bab pertamanya tidak diinginkan Annie dan Paul harus merevisinya.